Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Ciri ketika market itu akan berbalik sudah kita jelaskan kemarin. Yang pertama, bisa karena loss momentum. Bisa karena loss momentum. Yang kedua, bisa karena rejeksi atau penolakan atau sumbu. Yang ketiga, adanya perubahan warna di puncak. Adanya perubahan warna ketika di puncak. Yang ketiga, adanya perubahan warna ketika di puncaknya. Perhatikan, ini menjadi bagian catatan penting kita. Ketika dia mulai ada loss momentum, satu, ketika dia mendekati, ya harus mendekati level struktur sebelah kiri, harus kita lihat. Ini ada banyak penolakan, ada penolakan, itu tarik garis. Bisa di sini atau bahkan mungkin kalau di atasnya, karena di sini banyak sekali dan mendekati di atasnya, kita bisa tarik di atasnya. Kalau di sini banyak disentuh. Kalau kita mengambil di atasnya, di bawahnya ada, jadi kita banyak disentuh nih, pas di situ. Nah, ketika pasar itu mendekati level, maka perhatikan ciri-cirinya. Perhatikan candle terakhir yang terbentuk. Satu, ketika ada loss momentum. Loss momentum itu berarti candlenya mulai mengecil. Ini tidak. Karena besar, mengecil, besar lagi. Yang kedua, adanya rejeksi atau penolakan. Kita lihat, oh ini ada. Nah, itu kan cuma kecil. Diingat, penolakan disebut kecil itu ketika tidak terlalu berpengaruh. Atau kalau kita lihat, munculnya tidak terlalu terlihat di sana. Sementara ini sudah mulai hampir mendekati bodinya. Maka setidaknya kita pertimbangkan meskipun tidak terlalu panjang. Yang ketiga, perhatikan perubahan warna, ya. Ternyata walaupun tidak ada penolakan panjang, di levelnya ada perubahan warna di sini. Sehingga yang menjadi konfirmasi adalah perubahan warna. Ini berarti akan cenderung turun. Boleh saja kita entry sell di sini, ya. Tapi tetap kita antisipasi. Antisipasinya di mana? Jangan kalau seperti ini di atasnya 300 kita menggunakan buy stop, ya. Karena mendekati level lagi. Di area level ini kita bisa gunakan sell limit, atau kalau masih cukup dengan ujungnya kita gunakan buy stop. Misalnya setengahnya di sini. Nah, ini 300, boleh saja kita gunakan buy stopnya. Intinya kalau sudah salah kita terapkan resikonya, ya sudah ditanggung konsekuensinya. Kalau kita menggunakan batasan resiko di atasnya level misalkan, atau SL-nya di atasnya level, boleh saja. Tidak menggunakan buy stop, tapi menggunakan stop loss di atasnya sumbu. Sehingga kalau kita tentukan di sini stop loss-nya, setidaknya di mana kita menempatkan targetnya, ya. Paling tidak minimal sama. Target itu minimal sama. Atau kita bisa gunakan cari yang terdekat. Kenapa kita lebih kecil? Ya, namanya kita memanfaatkan peluang. Resiko itu adalah bagian dari pembatasan, sementara profit kita bisa melihat kondisi pasarnya. Bisa jadi penolakannya kuat sekali, ya. Kita tidak perlu menunggu terlalu lama, ya. Kalau menunggu terlalu lama yang ada nanti kena pingpong, kita kena prank balik lagi. Setidaknya target misalkan sudah 200, 300 misalnya, sudah 400, sudah lebih dari cukup kita exit meskipun targetnya belum tercapai karena terlalu tinggi. Target yang terlalu tinggi menjadikan kita nanti akan kesulitan mendapatkan peluang, ya, karena kita sekali lagi bermain jangka pendek. Intinya secara umum ini pergerakan masih akan turun. Nah, ketika dia mulai naik lagi, maka uji dulu di sini. Jangan buru-buru ini naik lagi, buy lagi, belum. Karena ini masih ada level. Baru ketika buyer itu naik sampai sini, melewati levelnya, baru kita kembali ke fokus ke buy. Karena fokusnya buy, pullback namanya, berarti kita ikuti yang lebih dominan. Sementara yang di bawah ini mencoba kembali naik, tapi sekali lagi perhatikan high dan low-nya ditutup atau posisi high-nya masih
berada di bawahnya, sehingga ini masih berada di jajaran baris turun. Apalagi merah mulai menekan kembali ya, merah mulai menekan lagi. Ini jadi perhatikan, ada loss momentum untuk memahami di puncak itu akan ada penolakan, akan ada pembalikan. Terus begitu cara kita membaca begitu. Termasuk ketika turun, ya, termasuk ketika turun. Ketika turun kita batasi dulu ya. Jangan lupa ya, ketika ini tren naik dulu ya, ini naik, yang terdekat saja, tidak usah terlalu jauh. Maka bisa kita gunakan Fibonacci. Ketika dia sudah mulai merah, dampaknya signifikan. Sudah ada dampak signifikan, maka perhatikan kita bisa menentukan retracement-nya. Artinya ketika sudah melewati, maka masih ada peluang lanjut turun lagi. Tetapi diingat waktunya. Kalau waktunya sudah di atas jam 12 malam, lebih baik meskipun dia breakout kita tidak mengikuti ya. Kita tunggu selesainya satu hari ini. Hari esok kita baru balik lagi, monitor lagi, dan kita akan perhatikan kembali peluang-peluang yang ada di sana. Apakah nanti akan berlaku ke depannya? Misalnya seperti ini ya, berlaku juga. Jadi ketika ini terbentuk sudah, ini terbentuk naik kemudian turun ya. Ternyata turunnya itu masih berada di atas level ya, berada di atas level. Bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita mengenalinya ketika ini benar-benar tidak kembali turun lagi? Ya, tentu kita uji lagi ketika dia mulai naik. Ketika dia mulai warna hijau ya, di puncaknya di sini tidak mampu lewat ya, artinya yang terdekat low-nya di sini, low-nya di sini ya, di atasnya lagi, makin ke atas, low-nya makin di atas. Jadi kalau kita lihat secara visual, perhatikan ya, kita perbesar dulu. Kita lihat low-nya ini paling bawah di sini, kemudian ini mencoba menekan tidak mampu, artinya masih di atas dari sebelumnya. Makin ke atas, makin jadi warna hijau, makin ke atas, artinya dia mulai cenderung naik. Kita belum tahu sampai di mana, kita uji di sini. Kita gunakan Fibonacci. Sehingga untuk memastikan buyer itu kuat, dia harus lewat ini. Kalau masih di sini dia ternyata jadi merah-merah, maka kita ikut follow trend, follow yang merah. Nah, bagaimana ketika seperti ini? Ini breakout misalnya ya. Ini breakout di area retracement-nya. Dan ini misalkan kita sudah terlanjur entry buy. Sekali lagi, probabilitas bisa kita lihat dari angka yang ada di sana. Ketika retracement, misalkan kita ambil posisi buy 0,1 atau 0,2 di candle selanjutnya. Maka yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan bisa membatasi resiko. Di mana kita batasi resiko? Karena di sini tidak ada supportnya terlalu jauh, kita bisa batasi maksimum 500 atau kita buat 300 di bawahnya untuk sell stop dengan lot yang lebih besar misalnya. 300 itu di sini ya. Kita bisa tentukan di sini untuk sell stopnya. Sell stop itu adalah bagian dari pending order. Ketika nanti menyentuh, kita baru entry sell secara otomatis dengan cara klik sell atau pilih entry, pilih trading, kemudian pilih pending order, sell stop, lotnya dimasukkan, angkanya dimasukkan. Nah, caranya begini, nanti saya tunjukkan ya. Caranya kalau kita menentukan sell stop beda dengan ini. Kalau ini langsung kita entry buy, setelah ganti candle entry buy. Kalau kita menggunakan pending order, caranya kita klik new order, kemudian di sini pilih tipenya pending order. Nah, karena kita milih sell stop, berarti kita pilih sell stop. Artinya sell stop itu kita entry sell ketika harganya nanti menyentuh yang kita tentukan, yang kita buat garis, yaitu 17.13. Masukkan 17.13.78. Lotnya misalkan 0,2, tinggal klik place. Nanti ketika harga ini ternyata turun kuat, maka sellnya akan eksekusi ya, otomatis order
dengan harga yang kita sudah tentukan. Nah, karena kita lotnya lebih besar, maka minimal ketika turun ini untuk mengcover kerugian atau meminimalisir tingkat kerugian yang di atas. Kalau kita sudah salah dan recovery muncul, maka pastikan segera exit ketika minus itu mulai berkurang atau bahkan sudah bisa profit ya. Walaupun tidak terlalu banyak, pastikan close semuanya sehingga kita lebih tenang ya, karena betul-betul sudah berbalik. Kalau kita lihat walaupun ini merah tapi jajaran trennya masih ke atas, berarti berpeluang naik lagi ya, berpeluang naik lagi ya, meskipun naiknya juga tidak sampai sana. Sehingga untuk mengetahuinya nanti baru kita lihat karakter per transaksi, karakter per candle kita lihat. Oke, sekarang kita arahkan ke atas, yang di bawah high-nya juga menuju ke bawah. Artinya apa? Artinya semakin mengerucut, nanti akan memudahkan kita mengenali kemana arah selanjutnya. Kita tarik begini, nanti kalau break di atas ikut buy, break di bawah ikut sell. Perhatikan, ini masih belum ketemu, masih datar ya, masih datar. Ini datar, sehingga tidak ada yang dominan di sana. Baru setelah itu, nah ini kan mengerucut gini, mengerucut. Baru setelah salah satunya ada yang dominan, kita ikut. Dominannya kemana? Ke atas ikut buy, ke bawah ikut sell. Tetapi harus ditunggu. Yang menjadi penentu ini harus selesai dulu. Ya, ini yang menjadi penentu ini harus selesai. Oke, ini harus selesai dulu. Yang merah panjang ini harus selesai, baru entry kita di sini. Lah itu kan kecil. Target per transaksi kalau cuma 200 sampai 400 tercapai. 250-an. Itu pentingnya kita memanfaatkan peluang, apalagi mendekati level. Nah, mendekati level. Target kalau bisa usahakan di dekat-dekat level.